Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Lapak Horor X Mbah Warmo. Apa kabar kawan-kawan semuanya? Semoga baik-baik, sehat selalu. Dan terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan tentu saja seperti cerita-cerita sebelumnya, nanti yang akan membawakan cerita itu adalah Mbah Warmo. Jadi langsung aja, monggo untuk beliau ini waktu dan tempat dipersilahkan. Monggo Mbah Warmo silahkan bercerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 hari kemarin ada seorang teman, itu teman main, dia main ke rumah gitu kan. Pas itu sih dia nanya-nanya masalah gitar kayak gitu. Tapi karena gue cerita tentang satu channel yang lagi gue kembangin itu tentang cerita horor gitu. Dan akhirnya dia pun ngebuka ada satu cerita pengalaman dia tinggal di rumah tua sebelum dia pindah ke rumah yang sekarang ya. Tapi sebelum kita ke cerita, seperti biasa gue pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya atas support dan dukungannya. Dan juga buat kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Nah, temen gue itu namanya Opan. Dia itu profesinya sebagai penjahit ya. Penjahit profesional gitu. Dia punya usaha konveksi sendiri di rumahnya gitu. Nah, ceritanya tuh waktu itu si Opan kan baru married gitu kan. Terus dia tuh udah prinsipnya kalau udah married dia tuh memisah gitu kan, gak mau gabung sama orang tua atau sama mertua gitu. Makanya kebetulan istrinya tuh ada, orang tuanya tuh ada satu rumah, itu rumah tua. Dan letaknya tuh di belakang rumah si mertua itu. Akhirnya Opan sama istrinya itu disuruh nempatin rumah itu gitu. Dan rumah itu tuh sebenarnya udah nggak ditempatin sekitar 8 tahun ya. Waktu baru masuk rumah itu tuh kondisinya udah ini banget lah, udah kotor banget. Banyak sarang laba-laba, terus temboknya juga udah pada hancur kayak gitu kan. Dan pas baru masuk juga lantainya tuh emang karena itu rumah tua ya. Lantainya tuh masih lantai tanah. Akhirnya setelah sedikit renovasi lah, kayak lantainya tuh dipakein semen kayak gitu. Sama ada lah di keramik di bagian kamar-kamarnya. Akhirnya Opan sama istrinya pun nempatin rumah itu. Kata dia selama nempatin di rumah itu tuh banyak banget cerita atau pengalaman yang dia alami ya, berhubungan dengan itu tadi, hal mistis. Kali ini gue ceritain apa yang gue inget aja. Ini berdasarkan cerita teman gue itu si Opan. Jadi selama tinggal di sana, sebelumnya pas dia masih sendiri gitu kan, pas dia lagi ngerjain itu proyekan ngejahit gitu, itu kan suka lembur gitu kan sampai malam. Nah, semenjak nempatin rumah itu, dia itu nggak berani ngejahit, dia nggak berani kerja itu lewat jam 9 malam. Jadi ada satu pengalaman, dia tuh ngejahit sampai malam gitu, dan pas udah lewat jam 9 malam, dia tuh ngerasa kalau di belakang dia tuh ada sosok yang lagi nemenin, ada yang berdiri gitu. Dan awalnya sih dia acuh gitu ya, tapi pas lama-lama kok kayaknya makin berasa gitu. Dan akhirnya puncaknya itu dia nggak kuat saat dia ngerasa kalau pundaknya tuh ada yang megang, ada yang mijitin gitu katanya. Dan kejadian itu tuh gak cuma sekali ya. Awalnya sih ya malam itu yang pertama dia udah ngerasa kayak gitu kan, ada yang megang, akhirnya pun dia stop. Nah pas besoknya dicoba lagi tuh sampai malam dan kejadiannya tuh sama kayak gitu. Jadi ada yang nemenin dia, ada yang berdiri di belakang dia. Terus itu tadi sosok sosok gaib itu tuh megangin dia sambil mijet-mijet pundak dia gitu. Akhirnya itu tadi udah 2 kali kejadian kan. Dia memutuskan udah gue gak akan kerja lagi lewat jam 9 malam. Jadi punya jam 9 malam dia udah stop, kecuali kalau emang lagi lembur dan karyawannya juga lembur ya rame-rame, dia masih berani. Tapi kalau sendiri udah dia nyerah katanya. Nah cerita lain itu tuh berhubungan dengan ini ya, mainan anak-anak gitu. Mainan si bocahnya dia gitu. Waktu itu tuh gue gak tahu ya umur berapa gitu. Sekarang kan dia udah punya anak dan anaknya udah lumayan gede ya, udah sekitar 5 tahunan lah. Nah pas itu tuh masih kecil.
pas masih kecil gitu, jadi si anaknya itu punya mainan boneka gitu kan. Gue sendiri nggak tahu ya bonekanya tuh kayak gimana bentuknya, cuman gue diceritain itu tuh boneka yang bisa bunyi cegluk gitu. Gue juga nggak tahu ya boneka kayak gimana. Nah, boneka itu kan sebenarnya nggak ada baterainya gitu kan. Tapi pas malam-malam gitu jam 12 malam, nah si Opan itu posisinya lagi di kamar gitu. Sedangkan bonekanya itu lagi di ruang tengah di tempat itu tadi, ruang kerja ya, ruang jahit itu. Nah, dia tuh mendengar bonekanya kok bunyi sendiri gitu, jebluk kayak gitu. Akhirnya dia penasaran kan, didatengin lah si boneka itu di ruang tengah. Nah, pas dia ke ruang tengah, dia tuh kaget banget. Itu tuh boneka sebenarnya kan nggak bisa jalan, nggak bisa berdiri itu ya, cuman bisa ngeluarin suara doang gitu. Nah, pas dia lihat itu bonekanya tuh lagi jalan-jalan di ruang tengah situ gitu. Nah, ngeliat itu dia langsung balik lagi kan, dia langsung lari, itu takut soalnya. Terus nggak lama kemudian, ya itu tadi dia cerita sama istrinya kan, gini bonekanya tuh jalan sendiri gitu. Nah, ngedengar cerita itu, istrinya tuh nggak panik, istrinya tuh lumayan berani gitu. Akhirnya didatengin lagi sama si Ovan gitu, bonekanya diambil, terus udah habis itu dimasukin ke dus gitu ya. Nah, setelah itu udah aman tuh, udah nggak ada apa-apa lagi. Jadi kejadian boneka itu cuman sekali doang ya. Tapi yang berhubungan dengan mainan itu nggak cuman itu doang. Jadi beberapa kali mainan anaknya itu tuh sering bunyi sendiri ya. Pokoknya mainan-mainan yang bisa bunyi gitu, itu kalau misal tengah malam gitu tuh suka ada yang mainin gitu. Jadi bunyi sendiri pada berisik, intinya kayak gitu. Dan ya gara-gara kejadian kayak gitu, akhirnya dia inisiatif semua baterainya tuh dicabutin gitu ya. Pokoknya kalau lagi nggak dimainin, semua mainan itu tuh dimasukin ke dus gitu atau apa gitu, punya tempat mainan lah yang rapet gitu. Intinya biar itu tadi nggak bisa dipakai, nggak bisa dimainin sama penunggu-penunggu situ yang lumayan iseng ya. Nah, cerita selanjutnya itu pernah satu malam, Opan itu dia kan tidurnya sering di tengah ya, di ruang tengah itu. Jadi rumahnya itu gini, begitu masuk itu langsung ruangan luas. Di situ tuh tempat buat ngejahit ya, ada beberapa mesin jahit besar di sana, termasuk mesin obras juga ada juga di sana. Nah, setelah ruangan itu baru masuk ke kamar, ada 2 kamar di sana. Setelah itu baru dapur. Nah, si Opan itu dia seringnya tidur di ruang tengah itu karena di situ ada TV. Nah, pas malam itu dia tuh lagi nonton TV sendirian gitu kan. Udah malam sama tengah malam gitu, lampuin jam 12 jam 1-an gitu. Dia tuh ngerasa gitu ya, dia lagi asik-asik nonton TV tuh ngerasa kayak ada sesuatu, ada bayangan hitam gitu yang terbang di atas dia gitu. Dan posisi dia tuh nontonnya sambil tiduran gitu. Tiba-tiba kayak gitu ada yang itu ada yang terbang di atas kepala di atas badan dia gitu. Dia pun kaget gitu kan. Akhirnya ya dia kabur. Dia akhirnya tidur di kamar gitu. Jadi mulai hari itu dia nggak berani lagi tidur di ruang tengah sendirian. Ada cerita lain lagi yang menurut gue ini lumayan serem. Jadi suatu malam gitu, belum terlalu malam ya, mungkin sekitar jam 8 jam 9-an lah. Si Opan kan lagi benerin mesin jahit di ruang tengah situ, ada yang rusak. Nah, pas itu anaknya tuh masih kecil, mungkin usia sekitar setahun. Nah, istrinya tuh bangun dan ngelongok dari ini antara ruang tengah sama yang deretan kamar itu ada pembatasnya pakai korden gitu kan. Nah, istrinya tuh ngelongok dari situ, manggil, "Mas, sebentar dong, ini dedeknya ditemenin gitu. Aku mau ke kamar mandi," katanya. Ya udah, akhirnya karena nanggung kan gitu, mungkin jadi sekitar 1-2 menit si Opan itu baru bangun, baru bangkit. Terus dia langsung menuju ke kamar gitu kan. Nah, pas ke kamar itu tuh dia ngeliat istrinya lagi tidur di situ di samping si bayinya gitu kan. Akhirnya katanya tadi suruh ditemenin, kok malah dia tidur di situ gitu kan. Akhirnya Opan pun ke belakang gitu. Dia mau entah kencing atau apa gitu ya. Dia ke belakang. Nah, pas di belakang dia tuh kaget gitu, loh kok di kamar mandi ada orang gitu kan. Akhirnya diketok kan, mah gitu, mah gitu. Nah, dari kamar mandi tuh nyaut, ternyata itu istrinya gitu. "Kenapa mas? Kenapa mas? Tadi kan suruh jagain itu si dedek gitu, kenapa kesini gitu." Nah, si Opan bingung kan, orang di kamar ada orang gitu. Orang kamu di kamar
doa istrinya jadi gimana gitu kan. Si Opan akhirnya langsung balik lagi ke kamar kan. Nah pas balik lagi ke kamar, dia itu melihat masih ada istrinya itu tiduran di samping bayinya gitu. Akhirnya dia bingung, panik gitu kan. Loh ini yang bener tuh yang mana, yang di kamar mandi atau yang di kamar dia gitu. Akhirnya dia berdoa gitu kan. Gue nggak tahu ya dia baca apaan, intinya dia katanya berdoa gitu. Ini tuh yang bener yang mana gitu. Dia doanya tuh cukup kenceng gitu, cukup keras gitu ya. Jadi mikirnya itu biar pokoknya sosok itu yang di kamar mandi sama di kamarku ngedenger doa dia. Jadi yang misal salah satunya yang gaib itu jadi ketahuan, dia ketakutan gitu. Intinya kayak gitu. Dan bener aja setelah doa gitu kan, nggak lama kemudian sosok pas dia ngelongok lagi yang di kamar, sosok yang di kamar itu nggak ada. Jadi sosok yang nyaruk jadi istrinya itu tuh yang di kamar itu, yang di dekat bayinya gitu. Nah setelah kayak gitu akhirnya dia panik gitu kan. Dia langsung ke kamar gitu kan, langsung diambil lah si bayinya itu. Takutnya itu tadi itu jin jahat ya yang nanti isengin anaknya gitu, tadi bawa kabur atau diapain gitu kan. Dia akhirnya jadi panik. Dan gak lama setelah itu istrinya baru balik ya, mereka akhirnya sama-sama panik gitu kan. Tapi setelah itu kejadian cuma sekali doang ya. Setelah itu alhamdulillahnya kejadian kayak gitu tuh nggak terulang lagi, karena ya mereka itu lebih hati-hati lah intinya. Mereka nggak sembarangan gitu. Kalau misal salah satu mau ke kamar mandi tuh ya emang bener-bener nungguin sampai misal si opannya udah selesai ke situ, terus istrinya tuh baru ke kamar mandi gitu. Gantiannya tuh bener-bener kayak gitu nggak nyampe ditinggalin si bocahnya itu. Dan ini satu kejadian yang terakhir yang si Opan pernah alami. Ini masih berhubungan sama anaknya yang sekarang udah gede ya, udah umur 5 tahun gitu, udah sekolah kalau nggak salah deh. Mungkin PAUD ya, gue kurang tahu. Jadi dia tuh suatu hari dibikin shock gitu, gara-gara dia tuh ngelihat salah satu, kan kalau misalnya anak kecil kan udah mulai bisa gambar-gambar gitu kan, gambar pakai krayon gitu. Ini tuh mirip-mirip kayak di film-film gitu. Dan ini kejadian nyata ya yang dialami sama si anaknya Opan gitu. Dia tuh kaget setengah mati pas lagi, bukan dia yang ngelihat ya, istrinya gitu. Istrinya tuh lagi ngelihatin gambar-gambar anaknya gitu kan. Itu ada salah satu gambar. Nah si anaknya tuh ngegambar sosok pocong gitu. Akhirnya, tapi sebelum itu nanya dulu kan si istrinya tuh anaknya, "Dek, ini kamu gambar apaan?" gitu. "Ya itu nggak tahu mah," gitu. "Itu yang suka berdiri di kamar mandi," gitu katanya, kayak gitu, yang suka berdiri di dapur, pokoknya di belakang situlah. Jadi anaknya tuh sering lihat sosok si pocong itu. Akhirnya istrinya shock gitu kan. Dan gak lama setelah itu akhirnya Opan sama istrinya tuh sepakat dia manggil orang pintar lah, intinya bukan buat musir yang ada di rumah itu, enggak, tapi intinya kayak kasih tameng buat anaknya biar dijagain gitu. Gue nggak tahu ya gimana detailnya, tapi intinya kayak itu biar selamat lah, kayak gitu, didoain segala macem. Nah setelah ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu, ada sisi positifnya sih. Jadi si Opan tuh jadi lebih semangat gimana caranya supaya dia tuh bisa pindah dari situ kan. Akhirnya yaitu tadi, dia makin giat segala macem, makin rajin menabung segala macem. Dan akhirnya baru setahun kemarin kalau nggak salah ya, dia berhasil bangun rumah sendiri kan. Masih di dekat situ gitu. Dan akhirnya dia sama istrinya tuh pindah ke rumah yang baru. Dan rumah yang tua itu sekarang kembali kosong, dan katanya sih ya masih banyak penunggunya di sana. Oh ya, dan rumah tua itu yang bikin serem lagi tuh letaknya di depannya tuh kebun. Itu kebun masih luas banget ya. Di sana ada pohon bambu, ada pohon pisang kayak gitulah. Punya masih kebun banget. Jadi wajar aja sih kalau misal rumah itu tuh jadi rumah yang angker gitu. Nah itulah cerita dari temen gua, si Opan, pengusaha konveksi ya, tukang jahit dia, yang nggak sengaja gitu dia main. Akhirnya dia nge-share satu cerita, dan gue udah dapat izin dari dia buat nge-share cerita ini ke teman-teman semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau ngedengerin, udah mau nonton video ini. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan.
Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.